Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini kita belajar tentang bab garis dan sudut. Kali ini yang kita pelajari yaitu pengertian sudut, satuan sudut, serta penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Materi SMP maupun MTS di kelas 7 semester genap. Untuk memahami pengertian sudut, perhatikanlah gambar berikut. Jadi, sudut adalah bentuk atau bangun yang terbentuk dari dua sinar yang pangkalnya berhimpit. Ini yang ada tanda panah ini adalah dua buah sinar dan titik pangkalnya ini berhimpit di sebuah titik. Inilah yang dinamakan sudut, daerah yang terbentuk dari dua buah sinar yang pangkalnya berhimpit. Adapun unsur-unsur pada sudut kita bisa lihat pada gambar berikut. Yang sinar ini tadi, ini dinamakan dengan kaki sudut. Lalu, untuk daerah yang terbentuk ini dinamakan dengan daerah sudut. Sedangkan titik pangkal pertemuan dua buah sinar ini yang berhimpit, inilah yang dinamakan dengan titik sudut. Ibu tuliskan lagi kembali di sini. Ini ya, jadi daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut, ini dua buah kaki sudut, yaitu daerah BAC. Nah, inilah daerah sudut. Untuk selanjutnya, daerah sudut inilah yang kita sebut dengan besar sudut. Kalau pada gambar ini, titik-titiknya diberi nama A, B, C, maka sudut ini kita sebut dengan sudut A, atau bisa dituliskan dengan sudut BAC, atau sudut CAB. Penulisannya tetap titik sudutnya berada di tengah seperti ini ya. Posisinya di tengah. Nah, ini lambang untuk penulisan sudut. Bagaimana cara mengukur besar sudut itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu, kita harus tahu bahwasanya ukuran pada sudut itu ada 3. Yang pertama, ukuran derajat. Ukuran derajat itu yang bagaimana? Seperti ini ya. 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Jadi ditulis bahwasannya 1 derajat itu nilainya sama dengan 1/360 putaran. Nah, ukuran sudut lain yang lebih kecil dari derajat, ini ada istilahnya menit dan detik. Untuk mengetahui hubungan antara derajat, menit, dan detik, ini sama halnya dengan satuan pada jam. Jadi, satuan derajat di sini, ini sama saja dengan jam. Kalau di jam, itu kan ada satuan jam, menit, detik. Sama di sini, derajat, menit, detik. Dan hubungannya juga sama, bahwasanya 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 derajat sama dengan 60 menit. Kalau 1 derajat 60 menit, maka 1 menitnya itu 1/60 derajat. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu 1 menitnya itu adalah 60 detik. Sehingga 1 detik itu 1/60 menit. Kalau 1 detik berapa derajat? Nah, berarti kita lihat dulu di sini bahwasanya 1 derajat itu adalah 60 dikali 60 detik. Berarti 1 derajat sama dengan 3600 detik. Sama halnya bahwasanya 1 detik itu adalah 1/3600 derajat. Nah, ini hubungannya. Ini harus diingat ya. Konsepnya sama dengan satuan pada jam. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama. Nyatakan satuan sudut berikut sesuai dengan perintah. Yang A
6 derajat sama dengan berapa menit? Kita jawab yang A. 1 derajat, tadi kan nilainya 60 menit. Berarti kalau 6 derajat tinggal kita kalikan dengan 6. Jadi 6 dikali 60 menit, yaitu 360 menit. Jadi 6 derajat sama dengan 360 menit. Lalu yang B, 80 detik, ini berapa menit, berapa detik? Untuk satuan menit maupun detik, ini ukurannya 60. Jadi kita lihat di sini, kalau dia lebih dari 60, kita modif menjadi 60 ditambah berapa yang nilainya sama dengan soal. Nah, ini kan detik nih, lebih dari 60. Berarti sini kita rubah menjadi 60 ditambah 20. Nah, ini jumlahnya tetap 80. Lalu 60 detik ini nilainya 1 menit. Nah, ini berubah menjadi 1 menit. Yang satuan detik tetap ya 20 detik. Terjawab sudah yang B. Untuk yang C, seperti ini. Tadi kita lihat detik dan menit. Untuk ukuran derajat, ini ukuran terbesar. Jadi walaupun lebih dari 60, ini tidak kita ubah. Yang kita ubah adalah satuan menit dan detik. Sehingga untuk menitnya ini, yang 75 kita rubah menjadi 60 ditambah 15. Yang 70 kita ubah menjadi 60 ditambah 10. Kuncinya di angka 60 ya. Nah, setelah itu baru kita konversi. 60 menit ini nilainya adalah 1 derajat. 60 detik nilainya 1 menit. Jadi berubah seperti ini. Yang 60 menit menjadi 1 derajat, 60 detik menjadi 1 menit. Kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan sesuai dengan satuannya. Derajat ditambah dengan derajat. Berarti ini 65 ditambah 1. Jadi 66. Yang ini menit ditambah menit, berarti 15 ditambah 1, yaitu 16. Sedangkan detiknya tidak ada lagi kan yang mau dijumlahkan, tetap 10 detik. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nyatakan 112 derajat 40 menit dalam bentuk desimal. Nah, kalau bentuk desimal artinya satuan yang paling kecil di sini kita ubah menjadi satuan yang besar. Berarti menit di sini kita ubah menjadi satuan derajat. Kita jawab. Jadi, untuk merubahnya, ini kita jadikan seperti ini. 112 derajat ditambah 40 menit. Yang kita ubah adalah yang 40 menit. Jadi, 40 menit kita ubah menjadi satuan derajat. Seperti tadi ya, di awal Ibu katakan, bahwasanya 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Jadi, kalau 40 tinggal kita kalikan, 40 dikali 1/60 derajat. Yang satuan derajat tetap 112 derajat, yang ini kita kalikan, 40 dikali 1, 40/60. Bisa ya mencarinya. Jadi kalau kita bagi 40 dibagi 60 itu sama dengan 4 dibagi 6, yaitu 0,67 derajat. Nah, satuannya sudah sama-sama satuan derajat. Tinggal kita tambahkan 112 ditambah 0,67 yaitu 112,67 derajat. Nah, ini bentuknya sudah desimal. Gampang sekali ya. Contoh soal nomor 3, kita lanjutkan. Tentukan hasil penjumlahan satuan sudut berikut. Ini kita jumlahkan, kita jawab yang A dulu. Kita lebih mudahnya bersusun ke bawah ya, karena penjumlahan maupun pengurangan hanya bisa dilakukan dengan satuan yang sama. Jadi nggak boleh, kalau derajat kita jumlahkan dengan menit nggak boleh. Seperti ini. Jadi kita atur supaya sama. Ini posisinya derajat dengan derajat, menit dengan menit. Kebetulan di sini tidak ada satuan detik, kita kosongkan.
Baru kita jumlahkan dengan bersusun ke bawah seperti ini ya, cara pendeknya. 25 detik, turun 25 detik. Lalu 35 ditambah 40 yaitu 75. Lihat nih, menit ditambah menit ya. Lalu untuk derajat ditambah derajat, ini 145 ditambah 56, 201. Setelah sampai sini, kita cek lagi untuk satuan detiknya. Ini sama dengan 60 atau lebih dari 60? Ternyata tidak ya. Nah, untuk yang satuan menit kita cek juga. 75. Ini kan lebih nih dari 60. Nah, inilah yang harus kita ubah. Ubahnya gimana? Seperti ini. Jadi yang kita ubah itu yang satuan menitnya. 1 menitnya berubah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Ingat, perubahan ini tidak mengubah nilai. Nilainya 75, di sini tetap 75. Hanya dijabarkan menjadi 60 ditambah berapa, seperti itu ya. Lalu 60 menit ini kan nilainya 1 derajat, maka kita tuliskan seperti ini. Yang 60 menit berubah menjadi satuan derajat sebanyak 1. Baru setelah itu kita jumlahkan derajat dengan derajat. Berarti 201 ditambah 1 menjadi 202. 15-nya tetap, 25-nya tetap. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi kalau nilainya masih seperti ini sudah benar caranya, hanya belum tuntas pengerjaannya. Seperti itu ya. Kita jawab lagi yang B. Sama seperti tadi, kita tuliskan dalam penjumlahan bersusun ke bawah seperti ini. Detik dengan detik, menit dengan menit, derajat dengan derajat. 50 ditambah 20, 70. 47 ditambah 29, 76. 81 ditambah 74, 155. Setelah itu kita cek ya seperti tadi untuk satuan detik dan satuan menitnya. Di sini 70 detik, berarti lebih dari 60. Ini harus kita ubah. Yang menit 76 menit, berarti ini juga lebih dari 60, kita ubah juga. Ubahnya seperti ini, seperti tadi. Yang 76 kita ubah menjadi 60 ditambah 16. Yang 70 kita ubah menjadi 60 ditambah 10. Setelah itu baru kita konversi nilainya. Untuk 60 menit ini nilainya sama dengan 1 derajat. Dan yang 60 detik dengan 1 menit. Setelah seperti ini, baru kita jumlahkan sesuai dengan satuan yang sama. Derajat dengan derajat, di sini kita jumlahkan 155 ditambah 1. Lalu yang menit dengan menit, berarti ini 16 ditambah 1. Kita selesaikan. 155 derajat ditambah 1 derajat, yaitu 156 derajat. 16 menit ditambah 1 menit, 17 menit. Yang detik tidak ada penjumlahan, berarti tetap 10 detik. Nah, sampai sini baru selesai. Bagaimana? Paham? Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4 ya. Tentukan hasil pengurangan satuan sudut berikut. Ini dikurang, ini dikurang. Kita jawab yang A ya. Sama seperti tadi ya, kita susun dengan cara ke bawah. Ingat, pasangannya harus tepat. Nah, sekarang kita kurangkan. Sebelumnya kita cek dulu nih masing-masingnya. Jadi ingat di sini pengurangan itu tidak boleh bernilai negatif di sini. Jadi kita cek dulu. 46 dikurang 15 cukup ya, bisa. 53 dikurang 38 juga bisa. Baru ini kita selesaikan dengan pengurangan setelah kita cek. 46 dikurang 15 nilainya 31. 53 dikurang 38, 15. 49 dikurang 24, yaitu 25. Kita cek di sini. Detiknya tidak lebih dari 60, menitnya juga tidak lebih dari 60. Berarti ini sudah selesai. Berarti hasilnya adalah 25 derajat, 15 menit, 31 detik. Kita jawab yang B. Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu secara sejajar seperti ini. Nah, kita cek kembali. Di sini 32 dikurang 54. Cukup nggak nih? Nggak cukup kan? Ini harus kita ubah dulu.
Lalu untuk satuan menitnya, lihat 27 dikurang 42 juga nggak cukup ya, karena kita nggak boleh negatif nih isinya. Jadi untuk yang dikurang ini harus kita ubah dulu. Ubahnya gimana? Seperti ini. Yang pertama 32 kita harus pinjam ke satuan menit. Nah seperti ini. Kita minjamnya 1 menit. 1 menit tapi kita konversi ke satuan detik. Kita minjam 1 menit, kita ubah dalam satuan detik menjadi 60 detik. Seperti itu ya. Nah, setelah dipinjam, ini kan 27 dipinjam 1. Jadi tinggal 26 menit. 26 menit akan dikurang 42. Ini juga nggak cukup kan? Minjamnya kemana? Minjamnya ke satuan derajat. Yang dipinjam berapa derajat? Yang dipinjam 1 derajat. Sama seperti tadi, kita konversi ke satuan menit. 1 derajat nilainya 60 menit. Karena dipinjam 1, 64 menjadi 63 derajat. Nah, jadi berapa ini? Tinggal kita jumlahkan. 60 ditambah 32 yaitu 92. 60 ditambah 26, 86. Yang derajat tetap ya, 63. Yang ini juga tetap, kita tulis 36 derajat, 42 menit, 54 detik. Baru sampai sini kita operasikan dengan pengurangan. 92 dikurang 54. Bisa ya mengurang? Ibu langsung aja nih. Jadi 38, 86 dikurang 42 yaitu 44. 63 dikurang 36 yaitu 27. Jadi hasil pengurangan ini adalah 27 derajat, 44 menit, dan 38 detik. Bagaimana? Bisa dipahami? Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi ini, kalian bisa tanyakan, menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Demikian saja, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.